nilai IKSI pasca intervensi IPDMIP dan penggunaan aplikasi e-Paksi di kewenangan pusat yang akan dibawa oleh Bapak Laude Muhammad Bakti. Silakan. Ini bekerja di Kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Muhammad Bakti. Saat ini bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Kami ingin menyampaikan paparan kami terkait dampak rehabilitasi jaringan irigasi terhadap nilai Indeks Kinerja Sistem Irigasi atau IKSI pada daerah irigasi kewenangan pusat. Izin share screen. Next. Ini adalah outline. Kami akan mencoba membawakan sesuai dengan outline ini. Penelitian ini didasarkan pada temuan-temuan kami ketika mengelola proyek PDMIP atau Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program. Sebagaimana diketahui bahwa IPDMIP dibiayai oleh pinjaman luar negeri dimulai tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2023. IPDMIP dilaksanakan pada 17 kabupaten, baik dari kewenangan pusat, daerah irigasi kewenangan provinsi maupun kabupaten. IPDMIP membiayai seluruh komponen pengelolaan irigasi, mulai dari perencanaan, kelembagaan, rehabilitasi, penguatan OP, dan penyuluhan petani dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Salah satu target IPDMIP adalah kenaikan IKSI minimal 10%. Namun ternyata capaian pada tahun 2021 baru 83.000 hektar atau 4,8% dari target 1,7 juta hektar. Selain itu, penelitian ini juga akan memahami atau akan membahas penyebab terjadinya anomali kenaikan IKSI sehubungan dengan adanya rehabilitasi, di mana ada daerah irigasi yang IKSI-nya justru turun setelah direhabilitasi. Di sisi lain, ada yang IKSI-nya naik secara signifikan meskipun belum direhabilitasi. IKSI diatur dalam Permen 12 dan Permen 23 tahun 2015, di mana terdapat 6 variabel IKSI yang diukur baik di jaringan primer, sekunder, atau jaringan utama, maupun jaringan tersier. Karena variabel tersebut masing-masing memiliki bobot, mulai dari prasarana fisik, dan seterusnya hingga kondisi kelembagaan P3A. Nilai IKSI akan menentukan kategori irigasi apakah berkinerja sangat baik atau berkinerja buruk. Dalam rangka survei IKSI, PUPR telah menyiapkan aplikasi Android yang dapat di-download di Google Play Store. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak rehabilitasi terhadap IKSI, mengetahui pola pergerakan IKSI sebelum dan sesudah rehabilitasi, dan mengetahui penyebab anomali pergerakan IKSI pasca rehabilitasi. Penelitian ini dibatasi pada DI kewenangan pusat dan khusus menganalisa IKSI jaringan primer sekunder atau jaringan utama yang menjadi kewenangan PUPR. Dari 55 DI kewenangan pusat yang direhabilitasi pada tahun 2020, kami pilih 20 DI yang lengkap isinya, mulai dari 2019, 2020, dan 2021. Ini adalah tabel data IKSI ke-20 DI tersebut, mulai dari DI air keruh hingga DI tinco. Pada tahun 2020 terdapat 18 DI yang naik IKSI-nya. 5 diantaranya naik secara signifikan di atas 10%, 13 diantaranya naik antara 0 sampai 10%, dan ada 2 daerah irigasi yang justru turun antara minus 0,694 dan minus 0,34%. Sedangkan pada tahun 2021 kami catat ada 11 DI yang mengalami kenaikan, namun ada 9 DI yang justru turun. Ini sudah kami highlight DI mana saja yang X-nya turun setahun setelah dilakukan rehabilitasi. Kami juga mengidentifikasi ada 6 pola pergerakan IKSI. Pola 1 misalnya adalah pola di mana IKSI mengalami penurunan pada tahun 2020, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021, dan seterusnya ada 6, dan ada 2 pola yang dominan. Di sini kami sudah catat pola 2 dan pola 3. Pola 2 adalah IKSI mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan tetap konsisten naik pada tahun 2021.
terjadi di 8 DI. Ini kami sudah highlight menjadi dengan warna hijau. Kemudian ada pola 3 juga yang justru sebaliknya. Pada tahun 2020 naik karena rehabilitasi, tapi tahun 2001 langsung turun. Dan ini sudah kami highlight dengan warna kuning. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa DI yang mendapatkan intervensi rehabilitasi tahun 2020 berjumlah 55 DI. Adapun yang memiliki IKSI lengkap dari tahun 2019 sampai 2021 hanya 20 DI. Ke depan, survei IKSI harus dilakukan setiap tahun di semua DI. Yang kedua, intervensi rehabilitasi pada prasarana fisik belum mampu ternyata secara signifikan mendorong kenaikan nilai IKSI. Dari 20 DI yang kami analisa, hanya 5 DI yang kenaikannya di atas 10%. Yang ketiga, terdapat anomali pergerakan IKSI akibat rehabilitasi di mana IKSI justru turun mengalami penurunan setelah kegiatan rehabilitasi. Hal ini terjadi pada 9 dari 20 DI yang dianalisa. Sehingga menurut kami perlu quality control dan evaluasi terhadap database IKSI untuk memastikan bahwa pelaksanaan survei IKSI telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Ada 3 kesimpulan yang perlu kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah meskipun bobot prasarana fisik adalah 45% terhadap nilai IKSI, ternyata rehabilitasi bukan menjadi penentu kenaikan IKSI. Terbukti dengan hasil survei IKSI setelah rehabilitasi, sejumlah 11 DI atau 55% dari populasi mengalami kenaikan IKSI dengan rentang 0 sampai 10%. Namun, ada 9 DI atau 45% dari populasi yang mengalami penurunan IKSI dengan rentang 0,13 hingga minus 9,86%. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap database IKSI dan pedoman pelaksanaan IKSI agar lebih baik dalam memotret kinerja irigasi. Yang kedua, terdapat 2 pola atau tren dominan pergerakan IKSI akibat rehabilitasi yang sudah kami sampaikan di slide sebelumnya. Masing-masing terjadi di 8 DI, yaitu pola 2 dan pola 3. Pola 2, DI mengalami kenaikan IKSI baik di tahun pelaksanaan rehabilitasi maupun konsisten di tahun setelahnya. Sementara pola 3, sebaliknya, kenaikan IKSI di tahun 2020 tetapi turun di tahun berikutnya, tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu 5 variabel IKSI lainnya, produktivitas tanam, sarana penunjang, dokumentasi, personalia, dan P3A harus mendapatkan perhatian agar kinerja IKSI tetap terjaga secara baik dan berkelanjutan. Yang ketiga, penelitian ini menemukan beberapa hal yang menyebabkan anomali pergerakan nilai IKSI, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, beberapa data IKSI data aset di IKSI ternyata tidak diisi oleh surveyor sehingga nilai kinerja aset tersebut terbaca 0. Padahal nilai kinerja aset yang bernilai 0 artinya aset tersebut total tidak berfungsi. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan rehabilitasi yang dilaksanakan pada 2020 ternyata bersifat parsial atau belum tuntas karena menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Yang ketiga, pemahaman petugas surveyor terhadap IKSI belum seragam sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi dalam memberi nilai kinerja aset. Ada beberapa hal yang kami sarankan di sini, yang ada 6. Yang pertama, perlu adanya penelitian lanjutan terkait pembobotan variabel-variabel IKSI yang lebih representatif menggambarkan kinerja IKSI, kinerja irigasi sesuai kondisi lapangan. Nilai kinerja aset yang bernilai 0 perlu dikoreksi agar sesuai dengan kondisi lapangan atau minimal sama dengan nilai tahun sebelumnya jika tidak ada perubahan. Survei IKSI harus dilakukan setiap tahun, dilengkapi dengan quality control yang baik untuk memastikan tidak ada nilai exit yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keempat, alokasi anggaran untuk kegiatan rehabilitasi perlu ditambah agar tuntas sesuai kebutuhan desain. Yang kelima, sumber daya manusia surveyor IKSI perlu ditingkatkan kompetensinya melalui penelitian, bimbingan teknis, dan sosialisasi petunjuk teknik IKSI. Dan terakhir, komitmen untuk penguatan 6 variabel IKSI perlu ditingkatkan, yaitu prasarana fisik, dokumentasi P3A, prioritas tanam, sarana penunjang, dan SDM, termasuk revitalisasi komisi irigasi dan penerapan RP2I atau rencana pengelolaan dan pengembangan irigasi dalam rangka pengelolaan irigasi yang terintegrasi dan berkesinambungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Laude Muhammad Bakti. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk presentasi dari Bapak Laude. Dipersilakan satu pertanyaan.
Baik, izin saya sedikit bertanya Pak Laude terkait dengan presentasinya. Saya ingin bertanya apa untuk aplikasi ePaksi sendiri, apakah parameter yang digunakan sama dengan IKSI? Nah, saya tadi belum melihat parameter-parameter yang digunakan dalam aplikasi ePaksinya, Pak. Itu saja, terima kasih, Pak. Baik, sama Pak. Jadi semua data IKSI yang kami peroleh dan kami analisa, semuanya di-input bukan secara manual ya, tapi di-input by aplikasi Pak. Jadi aplikasinya aplikasi ePaksi namanya, tadi kami sebutkan. Itu aplikasi dibuat oleh Direktorat Bina OP Indonesia untuk memudahkan surveyor dalam menginput. Jadi walkthrough jaringan, itu mereka menginput, kemudian inputannya itulah yang masuk ke sistem dan itulah yang kami download dan kami olah. Sayangnya memang ini sebenarnya berlaku ya. Kenapa kami mempublikasikan ini? Karena sekarang teman-teman yang lain sedang berusaha untuk membuat sistem yang serupa. Penilaian kinerja air baku, kinerja bendungan ini sekarang sedang dirumuskan. Sementara yang sudah lebih settle, sudah lebih dulu, lebih dulu diterapkan dari tahun 2015 itu adalah IKSI irigasi. Ya. Sehingga permasalahan-permasalahan ini perlu kami ekspos supaya anomali-anomali yang terjadi akibat tadi faktor-faktor yang kami sebutkan tadi itu tidak terjadi lagi di sistem-sistem serupa yang akan dan sedang dibangun di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Begitu kira-kira, Pak. Kalau semua variabel-variabel total itu ada sekitar 105 variabel Pak yang harus diinput oleh surveyor ketika membawa ke jaringan untuk setiap variabel-variabel tadi. Baik, terima kasih Pak Laude. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada 3 penyaji yang sudah presentasi. Selanjutnya saya info lagi sedikit Pak Mirja, sampai saat ini kami belum terima untuk video paparan